Hai halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Dr. Sandra Lango, spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi dari Siloam Hospital Lipo Village. Teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang pentingnya kita mengetahui bahwa penyandang rematik autoimun seperti lupus, RA, ankylosing, Sjögren beresiko untuk mengalami kondisi kardiovaskuler bahkan pada usia yang masih muda. Nah teman-teman, seperti apa gangguan kardiovaskuler itu? Yang paling umum adalah stroke dan serangan jantung. Nah, apakah memang benar demikian? Teman-teman, ini ada salah satu kasus yang dimuat dalam jurnal internasional yang dibawakan oleh teman saya dari bagian jantung. Jadi kami bekerja bersama-sama untuk membuat case report ini, tentunya untuk mengingatkan baik pada dokter maupun penyandang lupus untuk selalu waspada akan pentingnya mencegah gangguan kardiovaskuler pada pasien lupus. Nah, ternyata memang dalam berbagai penelitian-penelitian sebelumnya, pasien lupus ini berisiko untuk terjadi stroke dan serangan jantung yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang seusianya. Jadi resiko itu memang sudah ada. Nah, tapi kita punya cara kok untuk meminimalkan resiko ini. Nah, dalam case report ini teman-teman bisa melihat bahwa kasus ini terjadi pada seorang wanita usia yang masih muda ya, sekitar 37 tahun. Nah, kenapa sampai terjadi demikian? Hal yang penting yang teman-teman mesti pastikan adalah sebenarnya ada cara nih untuk mencegah kondisi ini. Bagaimana mencegah komplikasi kardiovaskuler pada pasien lupus? Yang pertama, pastikan bahwa teman-teman lupusnya terkendali dengan baik. Jadi kalau teman-teman rutin berobat, tidak putus obat, inflamasi atau peradangan kronis akibat lupus ini terkendali dengan baik atau sangat minimal, ini sangat membantu sekali untuk mencegah komplikasi stroke dan serangan jantung pada pasien lupus. Kemudian yang kedua, buat teman-teman lupus jangan lupa juga faktor risiko tradisional yang lain. Jadi faktor risiko yang umum nih yang bisa menyebabkan stroke dan serangan jantung. Seperti apa? Misalnya yang berat badannya gemuk, ayo usahakan untuk menurunkan berat badan supaya stabil dan ideal. Nah, kemudian yang masih belum rutin berolahraga, ayo bersama-sama kita olahraga teratur. Ini penting sekali untuk menjaga kesehatan kardiovaskuler kita. Usahakan berolahraga sesuai dengan kemampuan teman-teman sekalian. Jadi mungkin ini berbeda-beda antara orang yang satu dengan orang yang lain. Nah, kemudian yang ketiga yang penting adalah check up kesehatan secara umum. Jadi kalau pasien lupus jangan lupa jangan hanya berfokus pada pengobatan lupusnya, secara berkala juga harus ada check up kesehatan. Misalnya sederhana, tekanan darah harus dikendalikan supaya normal agar jangan menambah faktor resiko untuk terjadi stroke dan serangan jantung. Dan juga harus secara rutin melakukan pemeriksaan seperti gula darah, kadar kolesterol, asam urat. Ini harus dipastikan normal. Kemudian buat teman-teman yang masih merokok harus berhenti merokok. Nah, itu adalah upaya-upaya kita untuk mencegah komplikasi kardiovaskuler pada pasien dengan lupus. Nah, sekali lagi memang benar bahwa pasien-pasien rematik autoimun berisiko untuk terjadi gangguan kardiovaskuler meskipun pada usia muda. Namun kita punya cara untuk mencegah. Yang pertama dengan pengendalian penyakit yang optimal sehingga inflamasi minimal dan menurunkan risiko untuk terjadi stroke dan serangan jantung. Yang kedua dengan mengendalikan faktor risiko kardiovaskuler yang tradisional seperti menjaga berat badan ideal, berolahraga teratur, dan pastikan supaya tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol teman-teman berada dalam nilai normal. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat, salam sehat dan tetap semangat semuanya.